Kali ini kita akan bincang-bincang tentang pendidikan di Kabupaten Solok. Seperti kita tahu bahwa pendidikan di Kabupaten Solok tidak beranjak dari kualitas yang memang membuat kita miris. Kalau kita lihat dari hasil perangkingan yang ada di Sumatera Barat, kita paling 16, 17, 18. Ini sesuatu yang mesti kita evaluasi secara bersama-sama. Kenapa kita sampaikan seperti itu? Karena memang ketika kita bicara masa lalu, sumber daya manusia yang ada, kita tidak kekurangan tokoh. Tetapi ketika kita bicara sumber daya manusia hari ini, di mana salahnya? Ini perlu kita bincang-bincang dengan pakar pendidikan. Hadir di hadapan kita mantan anggota DPRD, seorang dokter yang saya kira cukup layak dan mumpuni untuk mendiskusikan ini. Ya, nama beliau adalah Dr. Dendi, 3 periode menjadi anggota DPRD, kemudian menjadi ketua Dekopin, aktif juga di berbagai kegiatan organisasi. Di tingkat partai politik sendiri, beliau adalah ketua Partai Persatuan Pembangunan. Dan di organisasi, beliau juga adalah bagian dari Korps Alumni HMI. Kita akan banyak bertanya kepada beliau, akan banyak berdiskusi, sehingga memang dunia pendidikan dengan podcast ini bisa memberikan sedikit kontribusi dan menjadi bahan evaluasi oleh Dinas Pendidikan. Pak Doktor, ini saya mendapat tamu spesial, luar biasa. Kita biasanya dulu kita sering ketemu di DPRD. Ini di ruang yang informal kita bertemu. Selamat datang di podcast Tenang Bebas Habis. Kita ingin memulai dari isu dan persoalan. Seperti yang kita sampaikan di narasi tadi, bahwa Kabupaten Solok itu tidak pernah beranjak rankingnya dari urutan buncit. Kalau boleh kita menganalisa, di mana sih kira-kira persoalan substansinya, Pak Dokter? Oke, terima kasih Pak Bis. Yang pertama, membangun sebuah peradaban itu dimulai dari membangun pendidikan. Ya. Ketika Hiroshima dan Nagasaki dibombardir oleh sekutu. Ya. Pada saat itu Kekaisaran Jepang bertanya kepada masyarakatnya, berapa guru kita yang tersisa? Sebab Kaisar Jepang paham betul bahwa ingin membangun peradaban itu dimulai dari pendidikan. Maka lebih kurang 60 tahun sejak Nagasaki dan Hiroshima dibombardir, mereka bangkit dengan luar biasa kemajuan teknologinya. Dunia pendidikannya luar biasa majunya, sehingga banyak negara yang hari ini belajar ke Jepang. Ini menandakan bahwa ada kesadaran di masyarakat Jepang bahwa untuk membangun sebuah peradaban itu mesti dimulai dengan dunia pendidikan. Maka, tetapi apakah model pendidikan itu bisa dibawa ke Indonesia? Bisa. Apa yang harus dilakukan? Yang harus kita lakukan sebenarnya adalah mencoba menganalisa kekurangan-kekurangan sistem pendidikan kita selama ini di Indonesia. Nah, kita bawa ke Kabupaten Solok seperti apa sistem pendidikan kita. Tidak bisa dipungkiri, seperti yang Pak Fis katakan, bahwa ranking atau rating status pendidikan kita atau kualitas pendidikan kita berada pada rating yang sangat bawah. Ini menandakan bahwa kita masih gagal melakukan sistem pendidikan di Kabupaten Solok. Ya. Kita masih gagal melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Solok. Tentu ada beberapa kelemahan-kelemahan yang selama ini yang harus kita evaluasi. Salah satunya adalah guru menjadi salah satu faktor terpenting dalam memajukan dunia pendidikan. Lalu bagaimana meningkatkan kualitas guru? Maka salah satunya adalah meninggikan strata pendidikan guru. Yang selama ini guru S1 mungkin bisa di S2 kan. Yang kalau selama ini S2 mungkin bisa di S3 kan. Sehingga kualitas guru benar-benar bisa mumpuni dalam melakukan sebuah sistem pendidikan. Nah, yang kedua, apa yang membuat guru tidak semangat atau kualitas guru menjadi tidak tinggi? Karena salah satu faktornya adalah penghasilan guru, terutama pada guru-guru yang honorer itu masih kecil. Ada guru yang pendapatannya per bulan itu 400.000. Coba bayangkan, kalau guru mengajar dengan gaji 400.000, bagaimana cara guru mengajar? Semangatnya mengajar. Konsentrasinya. Pembiayaan yang harus dikeluarkan per bulan oleh guru yang bersangkutan mungkin lebih dari 400. Ya. Nah, tetapi mereka dituntut untuk meningkatkan kualitas.
sementara penghasilannya tidak digenjot, tidak diangkat gitu. Nah, salah satu yang membuat kualitas guru bisa naik, tingkatkan kesejahteraannya, sehingga semangat spirit untuk mengajar itu meningkat. Lalu dari mana kita bisa meningkatkan tingkat kesejahteraan atau penghasilan guru? Maka tentu kita cari dari dana lain. Mungkin APBD tidak cukup untuk menggaji mereka dengan gaji yang besar. Padahal karena status mereka adalah status THL atau status honor, dan selama ini penghasilan mereka itu memang diambilkan dari dana BOS. Tetapi kita punya cara lain untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan guru. Apa? Masyarakat menjadi orang yang bertanggung jawab juga dengan dunia pendidikan. Artinya, partisipasi publik harus hadir di sini. Bagaimana caranya? Kumpulkan uang masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Karena pendidikan bangsa ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat. Pemerintah selama ini saya kira sudah luar biasa menjalankan tanggung jawabnya dalam dunia pendidikan. Ada alokasi anggaran 20% ke dunia pendidikan. Belum lagi ada dana BOS yang ditransfer dari pusat ke daerah untuk membantu dunia pendidikan di daerah. Tetapi peran masyarakat dalam ini mana? Mungkin tidak orang-orang kaya ini kita berdayakan agar mereka membantu sistem pendidikan, baik negeri maupun swasta. Ini yang harus kita lakukan sekarang. Sehingga benar-benar guru ini punya pendapatan kesejahteraan yang meningkat, sehingga semangat untuk melakukan pengajaran atau sistem belajar mengajar di sekolah jadi meningkat. Ini menarik ini apa yang disampaikan oleh Pak Dokter ini, karena memang ketika kita mencoba mengaji tentang Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, itu kan ada komite yang memang ini debatable juga. Nah, kita berharap pemerintah mungkin bisa jadi mengeluarkan regulasi baru tentang keterlibatan dan partisipasi masyarakat. Ada upaya untuk peningkatan dua hal. Yang pertama itu adalah terkait dengan honorarium tenaga harian lepas atau pegawai tidak tetap atau pegawai Honda, atau ada juga upaya-upaya untuk mendorong sesuai dengan data guru-guru yang mungkin masih ada D3 menjadi S1, S1 menjadi S2. Dan ini tentu akan menjadi inheren dia dengan peningkatan kualitas. Pak Dokter melihat enggak ini ada yang salah di Dinas Pendidikan? Kok angkanya selain dari yang dua tadi ada yang salah enggak? Apakah itu menyangkut manajemen kepemimpinan? Apakah itu menyangkut program? Apakah menyangkut hal-hal yang lain? Ada enggak yang keliru kira-kira? Ada beberapa dinas di pemerintah ini yang tidak boleh besar nilai politisnya. Ya, kita sepakat itu. Pertama, di dinas yang berkaitan dengan pendidikan, dinas yang berhubungan dengan kesehatan, ini tidak boleh ada unsur-unsur politisnya. Artinya, pemerintah mesti menempatkan orang yang benar-benar mumpuni dalam bidang-bidangnya masing-masing. Jadi siapa yang bisa diberikan tugas untuk mengurus pendidikan adalah orang-orang yang benar-benar mampu untuk mengurus pendidikan. Sehingga begitu orang yang ahli diberikan tugas untuk mengurus pendidikan, ada jaminan kualitas pendidikan jadi meningkat. Ya. Jadi hilangkan unsur intervensi politik dalam dunia pendidikan. Maka jangan jadikan dunia pendidikan sebagai salah satu bahan politik. Iya. Sehingga dunia pendidikan ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Berikan kewenangan yang penuh kepada orang yang ahli dalam mengurus pendidikan ini, dan berikan mereka improvisasi, biarkan mereka berimprovisasi untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan apa. Lalu tidak boleh ada lagi, yang kedua nih Pak, tidak boleh ada lagi para guru ini diberikan tekanan atau ancaman untuk dipindahkan tiap sebentar, baik kepala sekolah maupun guru-guru. Nah ini salah satu penyebabnya adalah unsur politik. Jadi kalau misalkan dunia pendidikan dimasuki unsur politik yang begitu kental, maka pendidikan tidak akan berjalan dengan sebaiknya. Orang sudah habis hari ditakut saja Pak. Takut karena akan dipindahkan, takut akan gini. Sehingga kepala sekolah itu, berikan kepala sekolah kan minimal ada 2 atau 3 tahun mereka untuk mengolah sekolah itu ketika menjadi kepala sekolah. Jangan sebentar-sebentar kepala sekolah ini dipindahkan. Belum lagi dia menerapkan konsep yang dia punya untuk bagaimana mengembangkan sistem pendidikan di sekolah itu, mereka sudah dipindahkan ke sekolah lain. Terasa dia memulai lagi kan. Ini sekali lagi bahwa dunia pendidikan tidak boleh
dimasuki dalam unsur politik yang begitu kental, sehingga kualitas pendidikan menjadi bisa meningkat. Ya, jadi saya sebagai host ini tertarik dengan apa yang Ustadz sampaikan ini. Kental memang aromanya, walaupun memang tidak diketahui. Ada memang pada momen-momen pileg, momen-momen pilkada, itu justru eselon 2, SKPD itu lebih sibuk mengurus persoalan politis daripada persoalan teknisnya. Kalau tadi Pak Dokter sampaikan di bidang pendidikan, mereka akan intervensi guru. Kalau tidak kepala sekolah, kalau mereka tidak pilih si A, mereka akan dikulurahkan, mereka akan dibawa ke utara atau ke selatan. Dan ini terjadi juga pada diri saya sebagai anggota DPRD ketika kakak kita juga ikut menjadi imbas. Ini sepakat kita di wilayah itu tidak lagi boleh direcoki oleh kepentingan-kepentingan atau anasir-anasir jahat yang bermain untuk kepentingan hanya kepentingan pilkada. Yang akan menjadi korban adalah masyarakat atau peserta didik. Nah, tentu ini menjadi catatan bagi pemerintah daerah, bagi decision maker, ini akan menjadi catatan, dan kita kira ini perlu ditindaklanjuti sesegera oleh siapapun yang akan mengambil kebijakan. Terkait dengan infrastruktur, gimana menurut Ustadz sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Solok? Oke. Sebelum infrastruktur ada satu yang saya kira penting juga nih. Bahwa untuk meningkat ini kan bicaranya tentang peningkatan kualitas pendidikan kan. Ya. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Solo, pemerintah sudah harus membuka diri. Ya. Untuk melibatkan semua komponen masyarakat dalam dunia pendidikan. Baik melibatkan dari sisi finansial maupun melibatkan dari segi intelektual. Dewan Pendidikan masih ada nggak, Ustaz? Itu yang ingin saya katakan, bahwa Dewan Pendidikan menjadi salah satu elemen penting untuk bagaimana melakukan peningkatan kualitas pendidikan. Sehingga pendidikan ini memang harus diawasi oleh Dewan Pendidikan. Jadi Dewan Pendidikan ini salah satu fungsinya adalah bekerja sama, menjadi mitra dari Dinas Pendidikan untuk melakukan sistem pendidikan berkesinambungan di Kabupaten Solo. Jadi sistem pendidikan Kabupaten Solo itu untuk 5 tahun ke depan kita targetnya apa? Apakah targetnya itu lebih kepada pendidikan umum atau minta dikombinasikan antara pendidikan umum dan pendidikan agama? Jadi di semua sekolah di Kabupaten Solo ini standar pendidikan agamanya sama. Jadi misalnya pada kelas 5 SD anak-anak semua sudah hafal misalnya 1 juz. Ini standar pendidikan agamanya kan. Jadi ada unsur pendidikan agamanya di sekolah itu dan standarnya sama di semua sekolah. Siapa yang melakukan ini adalah kerjasama antara Dinas Pendidikan dengan Dewan Pendidikan. Selama ini Dewan Pendidikan itu tidak berfungsi di Kabupaten Solo. Sampai selama ini sudah mati Dewan Pendidikan. Dulu terakhir ketuanya itu adalah Saudara Aurizal SPD, tapi sampai sekarang sudah ada lagi hidup Dewan Pendidikan. Aurizal ya? Aurizal SPD. Pak Aurizal. Ya. Ketua Dewan Pendidikan waktu Aurizal belum lagi jadi anggota DPRD pada waktu itu. Nah, sampai sudah lebih 11 tahun Dewan Pendidikan tidak hidup. Padahal fungsi Dewan Pendidikan itu penting untuk mencoba memberikan masukan kepada Dinas Pendidikan. Saya meyakini Dinas Pendidikan tidak terlalu tidak semua bisa dilakukan. Dia mesti membutuhkan bantuan orang lain, baik dari segi pemikiran maupun yang lain. Dalam Undang-Undang Pendidikan memang tidak boleh memungut iuran kepada wali murid, tetapi kita bisa meminta sumbangan. Itu dibolehkan dalam Undang-Undang Pendidikan. Memungut dan memaksa wali murid untuk membayar sekolah tidak boleh, tetapi meminta sumbangan boleh. Nah, pada sisi ini kita ingin jemput, Pak. Kita ketuk hati masyarakat wali murid itu untuk memberikan sumbangan ke sekolah, baik sumbangan di sekolah negeri maupun di sekolah swasta. Untuk apa? Untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Ini yang saya kira keadilan pendidikan akan terwujud. Nah, saya Pak Aris punya ide bagaimana mencari anggaran untuk peningkatan kesejahteraan guru itu, terutama guru-guru honorer. Karena kalau guru PNS, guru sudah tertifikasi, saya kira pendapatan mereka sudah lebih dari cukup. Pemerintah juga cukup memperhatikan mereka. Lalu bagaimana dengan guru-guru honor yang jumlahnya tidak sedikit? Jumlahnya sudah ribuan orang, Pak, di Kabupaten Solo. Caranya adalah kita kumpulkan uang masyarakat dengan sistem infak atau dengan sistem donasi, dan itu kita kumpulkan tiap bulan dari semua daerah Kabupaten Solo lewat lembaga yang ingin kita usulkan kepada pemerintah, namanya Solok Foundation. Solok Foundation ini gunanya adalah mencari sumbangan masyarakat baik yang ada di ranah maupun di rantau.
Gunanya adalah membantu mereka-mereka yang gajinya di bawah standar, lalu kemudian kita naikkan gajinya jadi 2 juta per bulan, sehingga semangat untuk mengajar itu jadi tinggi. Yang kedua, beasiswa kita berikan kepada masyarakat-masyarakat yang membutuhkan. Ada orang-orang hebat di Solo ini yang putus sekolah, yang mereka ingin melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, tapi uangnya tidak ada. Dengan ini kita bantu. Ada orang-orang yang butuh bantuan modal usaha, tapi uangnya tidak ada, kita bantu dengan dan sebagainya lah. Oleh karena itu, salah satu cara untuk menopang dunia pendidikan di Kabupaten Solo adalah dengan memungut iuran dari masyarakat. Nah, sekarang siapa yang akan melakukan itu? Insya Allah, lembaga kalau ini muncul dan ini didukung oleh pemerintah, saya kira akan membantulah dunia pendidikan di Kabupaten Solo. Menarik ini Pak Dokter. Jadi begini, kita ingin flashback sedikit ke belakang. Dulu di zaman Pak Gamawan Fauzi menjadi bupati, beliau mendirikan Yayasan Solo Nan Indah. Kemudian kalau kita tidak salah, itu pernah terkumpul uang sampai 500-600 jutaan lebih. Gunanya untuk apa? Seperti yang Ustadz sampaikan tadi, ada anak-anak pintar putus sekolah, kemudian tidak tahu harus mau mengadu kemana, maka Yayasan Solo Nan Indah ini berperan aktif untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Hari ini ada ide, ada gagasan dari Pak Dokter yang Pak Dokter sampaikan tadi. Ada dua. Yang pertama adalah terkait dengan tenaga honor guru, kemudian yang kedua terkait dengan anak-anak yang putus sekolah. Memori kita seakan-akan dikembalikan lagi pada zaman Pak Gamawan. Nah, pertanyaannya, apakah ini akan terlembagakan atau bagaimana ini sistemnya kira-kira Solo Foundation ini, Ustaz? Biasanya begini, untuk mengumpulkan uang masyarakat mesti ada lembaganya. Iya. Kenapa? Karena uang yang dikumpulkan dari masyarakat itu mesti akuntabilitasnya terjaga. Kita mesti mempertanggungjawabkan uang yang kita kumpulkan dari masyarakat ini kepada masyarakat. Ya. Itu namanya akuntabel kan. Bisa kita laporkan sekali 6 bulan, bisa kita laporkan sekali setahun. Oleh karena itu mesti lembaga ini dilembagakan secara resmi. Dilaporkan lembaga ini ke akte notaris, sehingga benar-benar lembaga yang kita bentuk ini adalah lembaga yang terdaftar secara nasional, secara negara. Ya. Sah kita memungut uang kepada masyarakat. Bukan lembaga bentukan pemerintah, lembaga swasta, tapi sepengetahuan pemerintah. Keberadaannya diakui lah oleh pemerintah. Diakui oleh pemerintah. Kenapa mesti kita mendapat legitimasi dari pemerintah? Karena kita ingin mendapat dukungan dari pemerintah. Kita ingin pemerintah berikan akses kepada kita, baik akses kepada masyarakat di kampung maupun akses kepada masyarakat di rantau. Misalnya, bupati kita ada halal bihalal dengan salah satu komunitas perantau di Jakarta misalnya, perantau daerah misalnya. Lalu kita dihadirkan di sana. Misalkan S3 ya? S3. Kita diberikan space waktu agak 10 menit untuk bicara tentang Solo Foundation. Kita paparkan kepada mereka di sana, apa itu Solo Foundation, bagaimana kerjanya, dan untuk apa uang dikumpulkan. Nah, begitu kita berikan pemahaman, mudah-mudahan mereka bisa mengirimkan uang ke Solo Foundation. Per bulannya misalnya per orang itu 5.000, 10.000 atau 20.000. Kalaulah uang sebanyak itu tiap bulan bisa dikumpulkan, baik dari rantau maupun dari kampung, itu paling tidak per tahun itu, per bulan itu bisa terkumpul 100 juta Pak. 100 juta. Saya ingin ilustrasikan sedikit ya. Mungkin ini agak sepele bentuknya, tetapi kalau lembaga ini kita buat, misalnya kita kumpulkan, kita ajak orang untuk berdonasi itu. Kalau donasi itu kan bahasanya bahasa umum, tapi kalau bahasa agamanya kan sedekah ke infak kan. Kita ajak orang untuk bersedekah 1.000 lah misalnya. Kalau masing-masing orang untuk bersedekah 1.000 rupiah Pak, dan dari masyarakat Kabupaten Solo ini jumlahnya 345.000 atau 390.000 orang, tidak usah kita ajak yang 300, tidak usah semua yang 390.000 orang sedekah. Cukup hanya 10.000 orang saja bersedekah. Dan itu sedekahnya hanya 1.000 rupiah per hari. Kalau 10.000 orang bersedekah 1.000 rupiah per hari, maka terkumpullah uang sedekah satu hari 10 juta. Satu hari 10 juta Pak. Kalau kali 30 hari 10.000 dikali dengan 1.000 rupiah 10 juta. Kali 30 hari 300 juta. Kali 12 bulan 3,6 miliar Pak. Sedekah 1.000 rupiah bisa dikumpulkan di Kabupaten Solo dari 10.000 orang. Lalu mungkin tidak Solo Foundation mengerjakan itu? Mungkin. Bagaimana caranya? Di setiap negara itu kita punya jaringan. Kita punya orang yang kita perintahkan untuk melakukan itu, tentu dengan berikan bonus atau insentif untuk pekerjaan mereka. Mungkin mereka mendapatkan 10% dari total pendapatan per bulan. Karena dengan itu mereka semangat untuk menagih-nagih atau memungut iuran kepada masyarakat.
Luar biasa ini Solo Foundation. Saya kira ini kan kita akan miskin selamanya ketika ide kita juga miskin. Iya. Hari ini ada muncul ide dan gagasan disampaikan oleh Pak Dokter dengan nama Solo Foundation. Ini tentu saya melihatnya ketika Pak Dokter ini sampai ke level di tingkat nagari, tingkat jorong. Di ruang itu mestinya harus support pemerintahan itu, apakah itu pemerintah nagari kalau di tingkat nagari dan pemerintah kabupaten. Kalau ini kita menjadi masif, dia menjadi gerakan sedekah pendidikan yang kita namakan dengan Solo Foundation. Saya kira lembaga ini bisa memberikan jalan keluar dari masalah dia. Termasuk saya ingin concern dengan guru misalnya. Kalau ini kita lakukan Pak Hafiz, saya meyakini gurunya pasti akan meningkat kualitasnya. Bila kualitas guru sudah naik, maka dengan sendirinya akan berimpak negatif, positif kepada kualitas pendidikan anak. Ya. Yang kedua, saya ingin mengajak kepada semua guru yang ada di Kabupaten Solo Paris. Standar yang ditanya pertama sekali itu kepada anak-anak yang ketika guru baru masuk itu satu saja. Apa? Standar sholat. Apakah kalian sholat kemarin? Ya. Maghrib, Isya, Subuh. Sebab Maghrib, Isya, Subuh dibawa di luar pengawasan orang guru. Guru hanya bisa mengawasi sholat murid hanya sholat zuhur dan asar kan. Sementara maghrib, isya dan subuh berada dalam pengawasan orang tua. Sehingga guru mesti tanya kepada muridnya, apakah kalian kemarin sholat maghrib, isya dan subuh? Semua guru bertanya. Bila pertanyaan itu ditanyakan oleh semua guru yang baru pertama masuk kepada anak-anak, mungkin anak itu ada sebagian yang tidak sholat. Dan pertama sekali, dua kali pertama atau kedua, mereka bisa berdusta dengan jawaban. Lain sembahyang bu. Tapi ketiga dia malu, untuk ketiga dan seterusnya dia sudah malu berdusta. Sehingga supaya nanti ditanya di guru, sebenarnya ditanya di guru pasti dia melakukan sholat. Yang ketiga sekira begini Pak, guru sudah harus memberikan ruang yang besar kepada anak-anak untuk untuk melaksanakan apa yang ada dalam pikirannya. Ini yang kita sebut dengan penguatan otak kanan murid itu kan. Ya. Jadi guru tidak mesti memaksa murid untuk sesuai dengan keinginan guru. Ya. Tapi guru sudah harus memberikan ruang yang kuat, ruang yang besar kepada murid untuk untuk menyatakan apa yang ada dalam pikirnya. Misalnya, kalau misalkan muridnya kuatnya ke menyanyi, pengembangan minat bakatnya. Kalau misalkan seninya A, guru tinggal menyalurkan itu saja lagi. Jadi tidak mesti guru itu mengintervensi murid itu harusnya begini, kamu harus begini. Tetapi dalam standar-standar yang kaku tentu iya. Misalnya murid harus pandai membaca gitu kan. Ya. Tapi kalau yang lain-lain tidak mesti kualitas pemahaman anak ini sama dalam dunia pendidikan. Untuk 20 tahun ke depan itu dunia ini akan seperti apa? Orang kan dulu tidak pernah mendengar atau membayangkan 4.0 kan? Ya, sekarang mainnya 4.0. Ya. Sekarang sudah 5.0 lagi Pak, ya. 4.0 lagi. Udah 6.0 ya. 6.0 lagi. Luar biasa ini. Jadi ini yang perlu saya katakan. Nah, siapa yang bisa membuat ini? Salah satunya ada dewan yang memang kita tugasin untuk itu, Pak. Jadi setiap sebentar dia berdiskusi dengan kepala dinas ini. Nah, siapa dia? Dewan Pendidikan. Atau mungkin para perantau yang setiap setahun kita undang mereka. Banyak orang-orang hebat di Jakarta, orang perantau kita yang profesor ahli dalam dunia pendidikan, Pak. Undang mereka. Saya kira kalau ilmu mereka diminta, Pak, mereka mau memberikannya tanpa diberikan dana. Sampai ongkos pun barangkali mereka mau menyiapkan. Nah, ini sungguh sangat luar biasa. Masih ada mungkin 2 atau 3 lagi pertanyaan Pak Dokter. Saya tertarik dulu Pak Dokter bagian dari orang yang menggagas terkait dengan ide SUBP, Sekolah Umum Berbasis Pesantren. Ini filosofinya apa sih, Ustaz? Jadi gini, pesantren itu adalah kan boarding school, sekolah yang dikarantina, bukan disebut dengan pesantren, pondok pesantren. Kenapa dia dikarantina? Karena pihak sekolah ingin menerapkan konsep pendidikan sesuai apa yang standar pendidikan yang ada dalam konsep dia. Sehingga anak-anak ini tidak terokupasi dengan dunia luar, tidak terpengaruh dengan dunia luar. Itu namanya pesantren. Maka setiap pesantren itu pasti orang luar tidak boleh masuk. Kalaupun masuk susah. Jadi tidak diberikan orang luar mempengaruhi dunia pendidikan pesantren. Coba lihat semua pesantren, Pak. Selalu pesantren itu berpagar tinggi. Kenapa mereka? Karena mereka ingin fokus mengadakan sistem yang ada dalam model pendidikan mereka.
SUBP, Sekolah Umum Berbasis Pesantren, ingin kita menerapkan seperti itu. Tadinya SUBP itu adalah sekolah-sekolah umum seperti SMP, yang SMP selama ini kan sistem pendidikan kita, mereka dikawal sejak jam 7 sampai jam 2. Begitu, jadi mereka belajar dengan guru, dalam pengawasan guru sejak jam 7 sampai jam 2 atau setengah 3. Sekarang, guru ingin mengawas anak-anak ini 24 jam. Sehingga model pendidikan umum, model pendidikan pesantren dibawa ke sistem pendidikan umum. Nah, bagaimana caranya? Tentu pemerintah daerah mesti menyiapkan asrama. Oke, kita belum punya uang untuk membangun asrama SMP. Ya. Tetapi paling tidak ada beberapa poin-poin sistem pendidikan pesantren kita masukkan ke sekolah umum. Yang bisa kita adopsi. Ya? Adopsi, apa dia? Pendidikan agama tentunya. Al-Quran hadis, fikih, bahasa Arab, hafiz Quran. Nah, jadi mata-mata pelajaran yang ada di pesantren itu kita bawa ke tentu dengan penambahan jam belajar. Jadi kalau misalkan selama ini anak-anak belajarnya sampai jam 2, mungkin ada penambahan belajar 1 jam. Untuk apa 1 jam ini? Untuk memasukkan mata pelajaran yang ada di pesantren ke sekolah. Idenya sebenarnya bagus, cuma kita di bawah belum kuat. Sumber daya manusia guru kita itu belum cocok, belum mampu untuk menerima sistem ini. Nah, tentu apa akibatnya? Akibatnya adalah kita mesti menyediakan anggaran tambahan untuk mendukung program SUBP. Padahal dulu sebenarnya Pak Tis, ini sudah ada penambahan biaya ini. Satu sekolah itu dikasih anggaran per tahun itu 100 juta. Kita anggarkan 1,5 miliar untuk 15 sekolah pada sekolah, ya. 15 SMP dari 14 kecamatan. Sudah jalan, Pak. Jadi sekolah-sekolah itu sudah menerima pendaftaran guru yang ahli di bidang masing-masingnya, bahasa Arab, Al-Quran, tahfiz Quran gitu kan, kemudian fikih dan sebagainya itu, dan mereka sudah mulai jalan, Pak. Cuma berganti kepala daerah, berganti sistem, sampai kita sudah mengesahkan perda tentang itu. Ini adalah ide tentang SUBP. Kenapa kita membawa? Sebenarnya ini adalah karakteristik atau spesifikasi sistem pendidikan di Kabupaten Solo belum ada di Indonesia, Pak. Sistem sekolah umum berbasis pesantren. Kalau ini dilanjutkan, kalau misalkan dengan pemerintahan baru ini melanjutkan sistem SUBP ini, menambah anggaran dan sebagainya itu, saya kira ini akan menaikkan kualitas pendidikan kita, terutama di pendidikan agama. Anak-anak sekolah kita banyak yang tidak sholat misalnya. Ini kan menandakan bahwa mereka tidak peduli lagi dengan agama. Kan? Yang tidak ada dalam benak mereka itu, mereka harus pandai matematik, mereka harus lulus mata pelajaran ini, mata pelajaran itu. Sementara sholatnya mereka abaikan. Ini yang harus kita kejar lagi, Pak. Kalau misalkan ini sudah hebat, saya kira kualitas pendidikan akan naik dengan sendirinya. Ini luar biasa pandangan Pak Dokter ini terkait dengan sistem pendidikan di Kabupaten Solo, menandakan bahwa beliau paham dan mengerti tentang itu. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kita masih stagnan di angka 17, di ranking 17 dan di rating 17. Banyak hal yang mesti kita diskusikan sebenarnya, tetapi waktu ini sebenarnya. Pertanyaan yang terakhir nih Pak Ustadz, pasca terpilihnya Pak John Firman Pandu dengan Chandra, mungkin enggak sikap optimis ini kita bangun bersama-sama untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pendidikan ini? Apa sih prasyarat-prasyaratnya, atau ada masukan untuk kepala daerah terpilih ini? Oke, saya meyakini ya dengan kepala daerah terpilih hari ini ada harapan untuk meningkatkan kesejahteraan kualitas pendidikan di Kota Solo. Kenapa? Karena salah satu syarat untuk meningkatkan dunia pendidikan, kualitas pendidikan ini adalah kepala daerah mesti mau membuka diri dan bekerjasama dengan pihak lain. Iya. Selama ini, maaf ya, kepala daerah kita kan tidak mau menerima masukan, sehingga yang dianggap, mereka menganggap Solo super team, iya kan? Bahwa tim ini saja yang bisa mengolah nilai, tidak bisa. Sehingga apa yang terjadi? Orang-orang tidak bisa masuk untuk membantu. Dewan pendidikan tidak ada. Padahal kalau dibentuk Dewan pendidikan ini bisa memberikan masukan. Misalnya kalau ada orang yang kita tunjuk jadi Dewan pendidikan 5 atau 10 orang gitu. Mereka kan tahu juga tidak digaji kan. Tetapi yang kita minta adalah usaha mereka untuk bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan. Orang-orang ini mungkin punya akses ke pihak luar. Orang Solo yang ada di rantau meminta pikirannya. Jadi ini saya kira penting. Nah,
bukti kenapa misalnya pemerintah masa lalu tidak membuka tidak mau untuk menerima masukan. Ini lembaga-lembaga ini mati, Pak. Termasuk pengembangan minat dan bakat siswa SD SMP dalam kegiatan Olimpiade. Anggaran pun tidak disediakan ya. Nah, ini kan apa jadinya? Mengamputasi kegiatan-kegiatan sekolah. Pemerintah menganggap selama ini, Pak, di beberapa periode terakhir ini ya, bahwa membangun daerah itu hanya membangun fisik. Mereka lebih cenderung serius untuk membangun fisik, tapi agak abai dalam membangun kualitas. Karena sesungguhnya membangun daerah adalah membangun kualitas sumber daya manusia. Dananya mesti dibesarkan. Ini mesti saya coba sekarang yang kendala kita sekarang. Kenapa kualitas pendidikan? Salah satu faktor yang membuat rendahnya mutu pendidikan kita adalah minat baca masyarakat kurang, minat baca anak-anak kurang. Berapa halaman anak-anak baca buku satu hari sekarang? Sebab orang hebat itu, pengaruh gadget kuat. Iya, orang hebat itu membaca bukunya 100 halaman satu hari. Sekarang berapa halaman orang Solo baca buku satu hari? Rata-rata ada 2 atau 3 halaman. Jangan-jangan ada anak-anak yang saat ini tidak baca buku. Jadi jangan harap orang akan hebat kalau baca nggak ada. Iya, benar. Setuju itu. Nah, saya kira ini sudah di ujung kita untuk mendiskusikan berbagai hal. Banyak ide dan gagasan serta banyak pengayaan yang kita dapatkan dari seorang Dr. Dendi. Beliau bukan hanya berbicara di atas kertas teoritis, tapi ada juga pelaku. Karena dulu pernah menjadi dosen STAI, kemudian memang sangat gigih memperjuangkan dunia pendidikan, baik itu terkait dengan UMI, sekolah umum berbasis pesantren, dan lainnya. Saya kira ini yang penghujung di podcast kita. Kita ingin membalikkan podcast ini. Kalau biasanya saya yang closing statement di terakhir, maka sebagai penghargaan atas gelar doktor beliau, kita minta beliau memberikan closing statement. Ya, terima kasih Pak Bis. Pada kesempatan ini saya mengajak kepada masyarakat Kabupaten Solo untuk yang pertama, mari bersama-sama kita mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Solo dengan cara memberikan apa yang kita punya. Apakah kita punya intelektual atau punya dana, berikan bantuan kita untuk bagaimana dunia pendidikan bisa meningkat. Yang kedua, kepada pemerintah daerah, mohon kiranya membuka diri untuk kepada siapapun atau kepada orang-orang yang ingin memberikan masukan atau mendukung program peningkatan kesejahteraan, peningkatan kualitas pendidikan. Bila ini sudah dilakukan, maka saya meyakini bahwa 5 tahun ke depan, rating pendidikan dari 17 bisa menjadi 5 besar. Karena ini menjadi komitmen kita bersama. Oleh karena itu, pemerintah daerah, mulai dari dilantik, sampai akhir masa jabatannya, bicara tentang pendidikan dan mengajak masyarakat untuk selalu ikut aktif mendukung dunia pendidikan di Kabupaten Solo. Sekira begitu, Pak. Ya, makasih Pak Doktor. Ini narasumber yang luar biasa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.